Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Michelle Keisha Shalom Asa dengan NIM 2114201047. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. David C. Harende, MSc. Dasar negara Pancasila merupakan pedoman pandangan hidup serta ideologi bangsa. Isi hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki dimensi dan urgensi yang amat penting untuk diresapi dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut paparan Siti Tiara Maulia melalui tulisan pemahaman konsep dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam seminar nasional aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era reformasi, ideologi Pancasila selayaknya disosialisasikan secara sederhana, jelas, praktis, dan terus-menerus baik dalam pemikiran, perkataan, perilaku, dan keteladanan. Dimensi hakikat Pancasila sebagai ideologi negara dikutip dari buku ajar mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila 2016 terbitan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai nyata yang hidup di dalam masyarakat. Artinya nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai, sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Masih menurut buku ajar mata kuliah wajib umum Pendidikan Pancasila 2016, peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun urgensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Ideologi sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga harus didasarkan pada preskripsi moral, contohnya kasus narkoba yang merabak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa skripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbuan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarannya. Ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara pernah mengalami berbagai
guncangan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggeser Pancasila dengan mengganti ideologi negara. Sebagai contoh adalah kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi, berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Hai para generasi bangsa, siapa nih yang punya cita-cita menjadi seorang perawat? Berbicara mengenai program studi keperawatan, tentu kita tahu bahwa prodi ini adalah salah satu jurusan favorit di Indonesia dan juga merupakan cabang sains yang berkembang pesat dalam peradaban manusia. Prodi keperawatan juga sangat dibutuhkan di setiap negara, bahkan Indonesia. Mengingat dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang, butuh banyak tenaga medis. Nah, untuk itu, para generasi bangsa, mari kita bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah salah satu perguruan tinggi di Manado yang berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 2000 dan memiliki 6 fakultas dengan 8 program studi, salah satunya keperawatan. Prodi lainnya ialah Profesi Nurse, S1 Agribisnis, S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Sastra Inggris, S1 Elektro, dan S1 Teknik Sipil. UNPI sendiri sudah terakreditasi B, jadi jangan ragu untuk menjadi perawat profesional. Untuk pendaftarannya dapat diakses di website resmi UNPI. Caranya gampang, daftar dari rumah aja dengan mengakses langsung website di www.unpimanado.ac.id. Tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia Manado.